Shalom Jemaat GBI Jakarta yang dikasih oleh Tuhan, baik yang ada di rumah ataupun dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan Yesus selalu ada di samping kita. Saat hari ini, pagi hari ini, hari Minggu ini, kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita, layakkan hati kita Tuhan. Kami ingin masuk ke hadirat-Mu, kami ingin menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Tuhan kami rindu Engkau Tuhan. Glory
Setiamu di dalam hidup
mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih Bapa. Kalau kami boleh berada di tempat ini Tuhan, kembali untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa di tempat ini. Kau telah memberikan kami kesehatan, Kau telah memberikan kami kekuatan Tuhan di tengah wabah pandemi ini Bapa. Kau masih kuatkan kami, Kau masih protek kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tahu itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kuat gagah kami Yesus, tapi karena perlindungan yang daripada-Mu saja Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini, kami boleh bertemu dengan Engkau, kami boleh memuji dan menyembah-Mu Bapa. Tuhan, naikkan kami Tuhan, kami mau meninggikan-Mu Tuhan Yesus, kami mau memuji-Mu sebagai ucapan syukur kami Bapa. Tuhan, naikkan kami, kuduskan kami Bapa. Terima kasih Yesusku, kami taruh Tuhan Yesus ke hadirat-Mu Bapa. Ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya, biarlah Engkau yang beracara dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Rajaku, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Sebab Allah kita Allah yang baik, kasih setianya untuk selama-lamanya untuk kita. Mari kita puji Dia, mari kita masuki gerbangnya Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau yang terhebat untuk kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuki
Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita dengarkan firman-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita menyembah Dia. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu, Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Kami serahkan pada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali di dalam tayangan streaming kita, ibadah secara online. Kita tahu bahwa pandemi ini semakin untuk di Jakarta itu diperkirakan makin mewabah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu melalui kesempatan yang baik ini juga saya menghimbau kepada setiap kita yang melihat tayangan ini, yang menikmati tayangan ini, untuk kita mendisiplin diri kita. Mendisiplin diri kita sesuai dengan arahan pemerintah, protokol kesehatan harus dilakukan. Dan percayalah itu semua membawa kita ke dalam satu kebaikan. Supaya kita kembali ke dalam situasi normal, situasi yang baik. Dan kita boleh melakukan produktivitas, ya hidup kita produktif. Dan kita melakukan segala sesuatu dengan berharap dan mengandalkan kepada Tuhan. Percayalah bahwa apa yang kita alami hari ini
baik itu tidak baik, itu semua membawa kebaikan buat kita. Kita dilatih dan dibentuk oleh Tuhan untuk semakin beriman kepada Tuhan dan mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan, kesukacitaan besar kami kalau kami boleh bertemu bersama-sama dengan seluruh jemaat meskipun lewat tayangan online, lewat tayangan streaming Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, kemuliaan daripada Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan itu sama Tuhan, kemanapun kami pergi kuasa Allah akan mendampingi kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhanlah yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami, mengokohkan kami, memberikan pencerahan kepada kami sehingga kami boleh semakin mengerti akan rencana Tuhan dan kami boleh semakin selaras akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak setiap kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian. Kejadian 6, ya, Kejadian 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14, ya. Kejadian 6 ayat yang ke-6, kita mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14, ya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-9. Ini menarik ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di ayat yang ke-10, Nuh memperanakan 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ayat yang 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikan batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambung. Buatlah batra itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup, dan bernyawa di kolong langit segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di ayat yang ke-22 dikatakan begini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, beberapa minggu belakangan ini kebenaran firman Tuhan selalu dibagikan di dalam pertemuan kita di dalam ibadah. Kebenaran firman Tuhan adalah supaya kita untuk terus selaras dengan Tuhan. Minggu yang lalu Ibu Gembala sampaikan tentang yang namanya ditawan oleh roh, menawankan diri di dalam roh Tuhan, ya, mengikatkan diri di dalam roh Tuhan. Nah, implikasinya ini seperti Nuh, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang menarik tadi di ayat yang
9 dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelat di antara orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada 3 poin penting di sana dikatakan, seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang membuat di ayat ke-8 Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ya. Di ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketaatan Nuh, catat baik-baik, ketaatan Nuh itu berimpact, berdampak bukan hanya kepada Nuh sendiri, tetapi kepada seisi rumah tangganya. Seisi rumah tangganya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Rumah tangganya diselamatkan, rumah tangganya diberkati, rumah tangganya melewati badai yang begitu luar biasa. Hanya apa? Karena Nuh seorang yang benar dan tidak bercela, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Satu kejadian yang luar biasa yang terjadi di zaman Nuh. Tuhan begitu kesal dengan manusia saat itu. Dan dia begitu marah dengan keadaan manusia. Kenapa? Karena di ayat yang ke-5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi tabiat yang ada di dalam dirinya, semua kelakuannya, semua apa yang dilakukan oleh manusia saat itu cenderung membuahkan kejahatan semata-mata. Coba bayangkan. Mereka mau makan itu berpikir untuk kejahatan. Mereka bekerja itu untuk kejahatan. Mereka melakukan semuanya itu kecenderungannya untuk kejahatan semata-mata. Bagaimana dengan keadaan sekarang? Ya, pandemi yang ada mungkin salah satunya akibat karena itu. Saya nggak bisa menghakimi, terlalu banyak faktor yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi hari-hari ini manusia hatinya itu cenderung untuk apa? Cenderung membuahkan kejahatan semata-mata. Nuh tidak. Nuh orang benar, tidak bercela. Terbukti dari apa? Terbukti di ayat yang kedua dikatakan, lalu Nuh melakukannya semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Tidak mungkin orang melakukan perbuatan yang aneh, yang disuruh oleh sesuatu yang tidak kelihatan, dan itu dibangun di atas gunung dengan posisi yang begitu luar biasa, yang besar, yang sangat spektakuler, dan itu hanya dikerjakan oleh secara efektif itu cuma 4 orang dewasa. Nuh beserta 3 orang anaknya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-20 dikatakan apa? Nuh tepat melakukan seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Hari ini kebenaran firman Tuhan kita akan belajar tentang dari sosok Nuh. Belajar daripada sosok Nuh. Nuh mau menawankan dirinya. Nuh mau mengikat dirinya hanya kepada kebenaran. Kebenaran. Orang yang benar. Orang yang benar itu apa? Dia fokusnya hanya untuk kebenaran. Dia tidak mau mengecewakan di dalam kehidupan dirinya. Mazmur 18 ayat 23. Mazmur Daud dikatakan, aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Itu orang benar. Dia tidak mau berbuat kesalahan. Dirinya selalu ada warning di dalam dirinya untuk apa? Untuk mengikat dirinya atau mendisiplin dirinya lah, ini yang lebih tepat. Mendisiplin dirinya untuk apa? Melakukan hal-hal yang benar. Terlalu banyak potensi untuk Nuh mengikuti keadaan saat itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bisa saja. Dia orang mampu, dia juga bisa berpesta pora, dia bisa melakukan hal-hal yang menurut ukuran saat itu duniawi untuk kebebasan mereka.
Tetapi apa? Seperti Daud ini sudah mengatakan, Nuh menjaga dirinya terhadap kesalahan. Nuh menjaga dirinya terhadap kesalahan. Tidak berlaku celah di hadapannya. Ya, di Kejadian 6 ayat 9 ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini kata kunci daripada seorang Nuh. Dua kata penjelasan yang pertama itu penting sekali. Yang pertama, Nuh memiliki tolak ukur dalam kehidupannya, pemahaman akan kehendak Allah. Pemahamannya akan kehendak Allah. Yang kedua apa? Nuh mengarahkan hidupnya kepada kehendak Tuhan, kepada Tuhan saja. Tadi ya, benar dan tidak bercela. Dia berusaha menjaga dirinya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, ini bentuk submission, bentuk penundukan diri Nuh terhadap Tuhan. Nuh merelakan dirinya. Khotbah lalu Ibu Gembala, Nuh merelakan dirinya. Banyak orang hari-hari ini tidak rela. Pakai masker aja repot, harus diingatkan. Begitu diingatkan marah-marah. Padahal itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Tidak mau disiplin. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Dari hal yang sederhana lantas dikatakan, oh aku orang yang beragama. Orang yang beragama itu, orang yang percaya kepada Tuhan itu pasti terlihat dari kehidupan sehari-harinya. Bagaimana dia berhubungan dengan sesamanya. Nanti kita akan masuk poin berikutnya. Kejadian 6 ayat 9 ini. Nuh orang yang benar, tidak bercela, dan dia hidup bergaul dengan Allah. Bahasa aslinya itu dikatakan itu bergaul, bukan hanya bergaul 1-2 kali dalam ibadah minggu. Tidak, setiap hari, setiap waktu. Bergaul, komunikasi dengan Allah. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-8 itu Nuh mendapatkan kasih karunia. Nah, itu tidak mendapatkan kasih karunia itu tidak hal yang mudah tiba-tiba instan begitu. Lantas apa karena kita percaya kepada Kristus lantas kita menuntut Tuhan untuk percaya kepada kita? Enggak. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Ada usaha, ada proses yang terus harus kita lakukan. Di ayat yang ke-22 itu Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Itu proses panjang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itu dihina, dicaci, dimaki. Tapi Nuh tidak peduli, dia hanya fokus kepada Tuhan. Poin yang kedua, fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan dan percaya dengan dirinya. Nah, ini dia. Jadi yang pertama itu Nuh mengikatkan dirinya kepada Tuhan, menundukkan dirinya kepada Tuhan, submission kepada Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, karena dia sudah terlatih akan hal itu, dia fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan dan dia percaya kepada dirinya. Percaya kepada dirinya. Keputusannya yang dia ambil. Aku harus dengar apa yang Tuhan sampaikan. Aku harus membangun bahtera. Meskipun aneh di atas gunung Bapak Ibu. Di atas gunung. Tuhan memberikan secara rinci dan jelas. Dan Nuh tepat melakukannya. Kenapa? Dia fokus. Dia gak peduli dengan kata-kata orang. Nah, banyak orang hari ini dia ikut kata orang. Padahal dia sudah punya pedoman yang benar. Padahal dia punya keyakinan yang benar. Tapi apa yang terjadi? Dia ikut kata orang. Orang ngomong apa dia ikut. Orang ngomong ini dia tersinggung. Lu buat apa? Gak usah seperti itu Bapak Ibu Saudara yang kasih itu. Dengar kata Tuhan. Percaya kepada diri sendiri. Dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti Nuh. Maka engkau akan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Ini kan semua yang dicari orang. Ingin mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Anda ingin mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan? Bergaullah hidup dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan. Berbeda dari kondisi yang ada.
Tidak usah pusingkan kata orang. Aku harus taat kepada Tuhan. Aku harus taat pada kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Poin yang ketiga, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Nuh setelah melakukan semua itu tadi, berdampak kepada apa? Seisi rumah tangganya. Karena keteladanan Nuh, karena ketaatan Nuh, karena pendisiplinan diri Nuh, karena dia mengikatkan diri kepada Tuhan dan dia menawankan dirinya, itu keluar berkat, Bapak Ibu. Yang dirasakan bagi siapa? Bagi keluarga. Nuh menjadi teladan bagi keluarganya. Tidak mungkin anak-anaknya taat kepada Nuh, turut kepada Nuh, percaya kepada Nuh, kalau Nuh itu hidup tidak taat pada Tuhan. Gak mungkin. Kita jangan melarang anak kita ngerokok, tapi kita sendiri merokok. Lantas kita larang anak kita, kamu jangan ngerokok. Lah bapak sendiri ngerokok. Gak mungkin Bapak Ibu. Keteladanan itu harus dimulai dari apa? Dimulai dari orang tua. Nuh berhasil memberikan keteladanan. Dia bisa mengajak keluarga, bukan hanya keluarga intinya, keluarga besarnya. Mantunya pun diajak untuk bekerja sama, coba bayangkan. Mantunya itu tidak menyeleweng, maksudnya tidak bilang sama suaminya, si Ham atau Yafet, itu bapakmu yang benar aja tuh, masa bangun batra di atas gunung? Gak mungkin. Tidak. Karena keyakinan daripada Nuh. Dan saya yakin anak-anaknya sudah melihat bagaimana bapaknya taat kepada Tuhan apapun yang terjadi. Punya integritas, punya karakter yang kuat. Lantas ayo kita bangun bahtera, kita bikin perahu. Dia bilang, ayo, kalau Tuhan yang suruh pasti jadi. Nuh berhasil memberikan keteladanan, Bapak Ibu. Dari apa? Dari menawankan dirinya menjadi tahanannya Tuhan. Dia mengikatkan dirinya pada kebenaran firman Tuhan. Nuh menundukkan diri pada Tuhan, poin yang pertama. Yang kedua, dia fokus kepada Tuhan dan fokus pada keyakinan dirinya. Yang ketiga, Nuh berhasil memberikan keteladanan bagi keluarganya. Dan kita sudah tahu ceritanya. 8 orang selamat dari badai yang besar, dari musibah yang besar, dari bencana yang besar. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau ingin dikasihi Tuhan hari ini, dan kalau engkau mau diluputkan oleh Tuhan dari pandemi yang besar ini, tundukkanlah dirimu kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia. Fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Percayalah pada dirimu. Jangan dipengaruhi orang-orang lain. Jangan taruh keyakinanmu di luar. Taruh keyakinan pada Tuhan. Terserah orang mau bicara apa. Engkau dengarkan Tuhan Allahmu. Maka engkau akan dikasihi Tuhan. Dan engkau akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, peneguhan bagi kita Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sehingga kita boleh semakin dekat kepada Tuhan dan boleh hidup kita selaras kepada kebenaran firman Tuhan. Kita boleh menjadi alat kebenaran firman Tuhan, jadi alat pendamai, menjadi pembawa berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, hari ini kami sungguh mengucap syukur. Kami belajar akan sosok yang bernama Nuh, yang begitu luar biasa dia beriman kepada Tuhan. Dia hidup benar,
Dia bergaul dengan Allah, bergaul karib dengan Tuhan, dan dia menjaga dirinya tidak bercela dan tidak ikut dengan arus dunia pada saat itu. Dan begitu luar biasa. Karena imannya yang begitu kokoh dan kuat, keluarganya boleh ikut taat dan beriman kepada Tuhan. Karena dia fokus kepada Tuhan, keluarganya boleh diberkati dan diselamatkan. Ini yang kami rindukan, Tuhan. Di tengah pandemi yang luar biasa, yang hari ini kami dengar datanya begitu secara manusia menakutkan kami, tapi kami yakin dan percaya. Ada kuasa Allah, ada kuasa Tuhan yang akan menerangi kami, menaungi kami. Dan kami akan memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Seperti Nuh. Asal kami melakukan kebenaran firman Tuhan dan tepat melakukannya seperti apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk aparat negara kami, TNI Polri yang menjaga Indonesia ini. Kami berdoa untuk tenaga medis Tuhan. Tuhan Kau jagai mereka, Kau berikan kekuatan buat mereka. Staf-staf yang ada di rumah sakit Tuhan, kiranya Kau berikan Tuhan Yesus hikmat marifat daripada Tuhan. Ilmuwan yang saat ini sedang mencari Tuhan vaksin daripada COVID-19 ini, kiranya Kau berikan kecerdasan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk aparat negara. Mulai dari yang tertinggi Bapak Presiden Joko Widodo, berikan hikmat marifat daripada Tuhan. Bapak Wakil Presiden, menteri-menteri yang boleh ada Tuhan. Para gubernur Tuhan, Gubernur DKI Jakarta, kiranya Kau berikan hikmat marifat daripada Tuhan. Bapak Anies Baswedan, sehingga dia boleh memiliki karunia hikmat daripada Tuhan untuk menjaga kota ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk camat, wali kota, bupati Tuhan, kelurahan, kiranya Kau tolong Tuhan. Dan kami berdoa untuk warga negara Indonesia ini Tuhan, supaya mereka boleh mendisiplin dirinya Tuhan. Ingatkan Tuhan, gelisahkan hati mereka untuk mereka menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang melihat tayangan ini dimanapun berada. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan. Kiranya Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah akan bekerja dalam kehidupan mereka. Yang saat ini mengalami tekanan ekonomi, kiranya Kau lepaskan Tuhan. Berkat daripada Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami. Waktu kami boleh taat, tidak goyah ke kiri dan ke kanan Tuhan. Dan mengandalkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, percayalah akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang diperintahkan pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan datang menghampiri engkau dan menjadi bagianmu untuk selama-lamanya. Katakan dengan imanmu, malapetaka tidak akan datang kepada engkau. Tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga engkau di dalam setiap jalan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembalilah ke dalam tugas tanggung jawabmu. Percayalah kepada Dia, serahkan hidupmu kepada Dia. Apapun yang terjadi dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus